alamin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Al-Fatihah biniyati syai'a wal afi wal barakah ma'a taufiq wal hidayah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram wal awliya'i wa suhada'i sholihin wal ulama'il amilin wa jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min abaina wa ummahatina. Sebutkan nama kedua orang tua kita masing-masing, wa ajdatina wa jaddatina wa amalina wa khalatina wa dhurriyyatina wa limasyaina wa litazil ahbabina wa liman haqqun alaina wa liman ana masjid at-taqwa. Ghafarallahu lana wa lahum bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati, saya hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Persatuan Ukhuwah Islamiyah Majalah Taqwa, baik pembina, penasehat, ketua, serta bendahara. Mohon izin tidak menunjukkan satu persatu. Beriring doa agar diberikan ketua kekuatan dan kesuksesan dalam memanage Majalah Taqwa. Para guru, para alim ulama, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersyukur sebagian besar banyak yang sudah nonton bola Prancis lawan Paraguay ini. Saya situ saya lihat tadi. Saya nonton Maroko 3-0 lawan Kanada. Benar. Karena saya bangun jam 1. Ya. Makasih ya Bang. Ini makasih Pak Budi Purwoko. Saya dikasih salah, jadi saya gak usah bawa flash, saya kirim aja pakai apa namanya? Pakai HP. Bismillah, ini izin aja karena waktu ya. Saya ini maaf, ini dimana kita kita sholat jamaah dan kosong. Ini kalau yang mau jalan-jalan, bisnya ini ya, warna kuning, bis UI ya. Saya ambil dari kitabnya Fathul Muin, ini syarahnya di Anadolu Libin ada 4 jilid, ini panjang ya, tapi kita singkat-singkat saja. Di atas itu di fotokopi kita sebelum ke situ gini ya, ini yang kemarin kan gara-gara kita kebaca ya.
pola sholat bagi orang yang jalan. Makasih Mas Budi. Yang pertama, sholat secara sempurna. Ini kalau kita pergi kemana saja, sholat itu tetap saja Johor tetap pada waktunya Johor. Ada Pak Tito, maaf saya nggak lihat. Ya, artinya sholat nggak boleh dirubah, nggak boleh dijamak. Boleh. Tuh, yang pertama, sholat sesuai dengan sempurna. Yang kedua, polanya ya, maaf sebelum ke materi ini, sholat boleh dikosor, boleh diringkas ya. Kalau lagi jalan, mana di waktu. Yang 4 menjadi 2, yang 3 menjadi 3, nggak ada telah 1,5 ya. Yang ketiga, caranya gitu ya, menjamak, digabung. Johor dipasangkan dengan asar, maghrib pasangannya, subuh pasangannya nggak ada, jangan dipasang-pasang, nggak ada, itu mesti gitu. Baik jamak takdim maupun jamak akhir. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang keempat, enak nih, dijamak juga, dikosor juga gini ya. Kita ingin jamak gabung Johor dengan asar. Ya, asarnya kan 4. Nah, boleh jadinya Johor dikerjakannya itu 2 rakaat, asar enak jadinya, dijamak juga, dikosor juga, pahalanya sama. Nah, ini yang kita akan bahas nih. Tak koma, Bismillahirrahmanirrahim. Di atas al-jamu baina sholataini, menjamak atau menggabung 2 sholat pada satu waktu. Artinya waktunya sekaligus satu. Ini jam 12, karena perjalanan masih jauh, di rest area 88 kita berhenti Johor, kita jamak, dan kita jamak takdim, artinya menarik asar ke Johor, kerjakan Johor dulu baru. Nah, itu namanya dalam satu waktu. Nggak boleh begini, habis Johor di situ 88, tidak lagi ke 89. Ya, itu namanya nggak nyatu ya. Di bawahnya cara bacanya Ustaz Salim, Masya Allah, Ustaz Salim, nggak ada PP apa? Asbabul jam'i. Perhatikan cara bacanya, asbabul jam'i. Salah satu sebab-sebab dibolehkannya menjamak sholat ada berapa? 3. Wah, saya di situ sudah langsung begitu aja lagi ya, Pak. Al-awal, yang pertama boleh menjamak sholat atau mengqashar. Yang pertama as-safaru, orang dalam bepergian, tapi jaraknya ditentukan kemarin ya, minimal 82 kilo meter, bukan 20 kilo berat ya. 20 kilo, 82 kilometer. Kalau dari sini kemana itu Purwakarta ya Pak Mulyoko. Itu kalau ke Bandung ada mana Pak Mumu, Pak Haji Mumu tadi Pak. Nah, kita ke Bandung itu ada rest area 88 tuh kan, ada ya. Mampir di situ tuh boleh menjamak. Sebelah kanan ada rumah makan Cigamia, makanan burung puyuh. Bapak ngajak saya sih. Boleh, yang pertama orang pergi mau kemana saja, yang penting jaraknya minimal 82 km. Bagaimana kalau cuma jalan doang balik lagi? Supaya dijamak kita sama aja ya. Ke 88 kan kita balik lagi, boleh nggak? Nggak boleh, sebenarnya ngeledek. Maksudnya mau pergi kemana-mana.
takdiman wa takhiran. Jamaknya bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ini supaya agak ingat, nanti ada di sini skemanya. Jamak takdim adalah menarik ke depan. Gini, asar itu kan jam 3 lah ya. Asar itu jam setengah 4 lah misalnya. Dikerjakan jam 12. Dan namanya kan menarik. Asar itu ke waktu yang zuhur, itu takdim. Isya jam 19. Ditarik ke jam 18. Atau maghrib itu namanya takdim. Kalau takhir dibalik, maghrib dikerjakannya di waktu isya, zuhur dikerjakan di waktu, nah itu udah paham kan. Yang kedua, al-matar. Hujannya lebat. Besar apa lebat kalau hujan? Besar, hujan besar. Petir boleh kita menjama kalau hujan menakutkan. Tapi jamaknya cuma takdiman, makot. Tuh. Yang nomor 2, cuma bolehnya nih, yang ini. Ini aja dulu sebabnya dulu ya. As-salasu yang ketiga, boleh orang menjama sholat bahkan mengqashar al-marodu kalau dalam keadaan sakit. Ini dia. Sakitnya yang benar-benar sakit itu sulit untuk sholat secara sempurna. Di rumah sakit dirawat. Kalau cuma puyeng nggak boleh. Sakit gigi nggak boleh. Sakit yang dirawat atau di rumah kita udah nggak kuat boleh dijama. Ya, itu sebabnya ya. Di sini udah ada nih. Nah, ini kitabnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dulu ya, kok nggak ada gitu ya, ini skema dulu ya. Maaf Bapak, karena kita kan dari berbagai mazhab ya. Sholat subuh aja macam-macam di sini. Ada yang nggak mau apa tadi namanya? Kunut, ada yang kunut, ada yang setengah kunut, setengah kagak. Jadi ada di ya boleh. Sah nggak sembahyang nggak pakai kunut? Sah. Pakai kunut? Yang nggak sah? Nggak sholat benar. Dia biarin aja. Tadi ada yang tahiyatnya langsung. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Biarin aja. Gak usah di sah. Karena gerakan ini nggak membatalkan sholat kan? Nih yang batal baru nih. Karena gerakan besar. Lagi nih. Sami Allahu liman hamidah. Nah, batal sembahyangnya. Karena bergerak. Oh iya, ini kan Sami Allahu liman hamidah. Oh. Ini hitungannya 1 ya? 1, 2. Nah kalau gini 4, maka sholatnya batal ya. Nah kalau gini kan nih, pokoknya sudah berturut-turut sampai atahiyat batal terus. Batal nggak? Enggak. Tapi periksa di water kulit, nggak ada masalah ya. Ya apa ya? Oh, maafin saya. Ini ya maaf kalau Mas, kita perlu kalau gini. Ini ada 4 mazhab yang terkenal. Ada, maaf ini ya, ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nggak ada Imam Syafi'i. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ada pendapat orang itu selain ini salah.
Mana yang pertama sebelum masuk materi ya? Sholat tidak boleh dijamak kata mazhab Abu Hanifah, kecuali waktu mau wukuf di padang Arafah. Kita kan berangkat ke pada subuh ya, jam 9. Zuhur digabung dengan asar, maghrib dengan isya. Ini yang boleh kata Imam Abu Hanifah. Berarti kalau kita ke Semarang boleh nggak? Ke Semarang boleh, tapi nggak boleh berjamaah. Kan saya tanya, ke Semarang boleh nggak? Nah, boleh. Berjamaah boleh nggak? Nggak boleh kata ini. Gitu. Menurut Imam Maliki, sholat boleh dijamak bila yang tadi itu pergi, hujan, sakit. Tuh ya. Jalanan gelap. Dulu, sekarang kagak. Dulu masih saya kecil. Saya kan lahir tahun sama Pak Budi ya, tahun 63 saya. Gampang hitungnya. Berarti saya sekarang umurnya 63. Ngitung aja gampang. 63 saya. Harus udah mati saya ini. Kalau ngikutin umur Nabi. Untuk hidup lagi. Alhamdulillah ya. Dulu masih kecil, nggak ada lampu, jalanan becek, masjid penuh, pengajian penuh. Sekarang udah tahu terang, jalanan licin, nggak licin, masjid. Ini gini dulu ya Pak, pendapat nanti kalau yang mau diminta sama Bang Angga. Nah Imam Syafi'i yang tadi tuh yang kita bahas nih sekarang boleh, Imam Hambali juga boleh. Gini ya Pak. Jadi boleh ya, ini ngomongin hukumnya dulu. Baru ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nih di kita Syarhun Fathul Mu'in. Keterangan kitab Fathul Mu'in. Saya baca dulu kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tatatammatun yajuzu li musafirin safaron toilan watro rubaiyatin muwadatin wabaitatin safaron kosron fihi jamil asraini wal maghribaini takliman wa takhiran birokati syurutil khoso iyadil musafar. Nah ini saya coba terjemahkan ke fotokopi. Yajuzu dibolehkan li musafirin bagi orang yang bepergian safaron toilan perjalanannya jauh. Toil itu panjang saya. Perjalanannya jauh. Qasru rubaiyatin, boleh orang yang pergi jauh mengkosor, meringkas jumlah rakaat sholat. Rubaiyah yang jumlah rakaatnya 4, berarti zuhur, asar, isya. Jadi zuhur, asar, isya boleh dikosor. Kalau kita pergi, ya, kan kita mau pergi sekarang ini, bukan lagi sakit. Wa faitati safari qasid fihi, dan sholat kodok untuk sholat-sholat yang belum ditunaikan selama bepergian. Ini maksudnya. Karena jalanan macet total, jauh, kita nggak keburu mengkodok sholat zuhur dan nggak keburu ngerjain sholat zuhur dan asar karena macet jalan macet yang luar biasa. Sampai waktu zuhur dan asar berlalu, artinya udah habis waktunya ya, karena udah keburu setengah 6. Berarti kan zuhur belum dikerjakan, asar sampai di rest area tertentu maghrib. Nah ini dia. Di sini mulai kita sholat dulu maghrib, niatnya jamak takdim. Nah sesuai waktunya. Maghrib dulu 3 rakaat, baru isya hari ke maghrib.
Anak ada yang utang tadi apa namanya? Zuhur dan asar. Nah, langsung kita sekarang kerjakan sholat zuhur, kodok, asar di jamak atau di kosong. Nah, di sholat tadi sholat maghrib, isya, 2 rakaat, selesai kan? Bangun lagi sekarang, koma, sholat zuhur 2 rakaat, kan? Kodok niatnya, karena belum bayar karena macet di jalan. Sholat zuhur 2 rakaat kosong di jamak. Habis itu salam, bangun lagi sholat apa? Asar. Ini baru nih, tadi di malam Alhamdulillah dibahas, Bapak maaf. Kalau sholat subuh kesiangan, sholat subuh kan sunnahnya bacanya jahar, kencang. Sholat subuh bacanya keras, kayak tadi sehari. Tiba-tiba kita bangun jam 7, Allahu Akbar, kesiangan karena ngantuk. Berarti wajib supaya subuh, tapi kodok namanya kan. Nah, cara ngerjainnya sir, bacanya pelan, jangan kenceng. Ini keren agama. Secara psikologis nggak malu-maluin, coba dah. Kalau kita kesiangan subuh, bayang subuh sekarang jam 7 kan pagi tuh, kenceng bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, selesai bangun lagi sampai kufuwan ahad. Allahumma hadini fiman hadain. Kata anak kita, bayang apa itu gini hari pakai kunut, kencang-kencang. Secara agama bacanya syir, nggak kedengeran, nggak terucap, nggak kedengeran, nggak terucap, pelan-pelan aja. Supaya kita nggak malu lagi ngerjain subuh. Nanti kalau anak kita nanya, kita nanya, kok sembahyang duha pakai gini? Bunut, jawab aja, Bapak lagi banyak utang. Dia nanti kali. Sebaliknya, habis sholat asar, habis sholat zuhur, lelah tidur, bangun-bangun maghrib, nanti belum sholat apa? Ini agama caranya. Astagfirullahaladzim, Allah, sholat maghrib dulu 3 rakaat, habis sholat maghrib langsung sholat asar, namanya kodok. Cara kerjanya jahar, keras. Rakaat 1 dan 2 baca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai selesai. Baca surat. Rakaat kedua juga demikian. Karena dikerjakannya malam. Yang tadinya dibacanya pelan-pelan, maka jahar. Bahasa Arab keras itu, suara keras itu namanya al-jahru. Jahr. Kalau bacanya pelan namanya sir. Makanya orang yang kawinnya diem-diem namanya nikah siri. Jangan ketawain saya, Pak Dimakan juga ya. Nikah siri artinya nikah secara iya, ya nggak dipublikasikan bahasa kata ya Pak Budi ya. Saya mau cerita, boleh saya cerita? Ada orang berumah tangga bahagia, rumah tangga, masya Allah, rumah tangganya sudah 40 tahun. Ini suami setia, nggak pernah nyakitin istri, uang belanja terpenuhi, tidak pernah terkawar kata-kata yang menyinggung, sangat penyayang, menjadi idola istri dan anak-anaknya. Ternyata meninggal dunia suaminya. Ketinggalan, istrinya nangis sampai guling-guling di depan almarhum. Dia berkata, ya Allah, kenapa yang meninggal suami saya? Orang baik, jujur, sabar. Nah, saya saja ya Allah. Kalau enggak mati bareng ya Allah. Mas, bangun mas, juga bisa. Dia bilang gini, tolong jangan dikebumikan dulu, besok aja saya mau memandang wajah suami saya. Kata keluarganya nggak boleh kan, saya nggak mau. Dia orang nggak ada laki-laki seperti itu.
Akhirnya besoknya dimandikan, selesai mau diantar ke masjid, datang seorang ibu bawa anak kecil. Atam itu dan orangnya asing, ditanya, ibu siapa? Saya istrinya almarhum. Itu kata istrinya, laki-laki sialan. Tadinya dia puja-puja, dia ternyata nikah ciri. Ya, maaf. Jadi sir itu maaf ya, kalau saya punya emas saya belum tidur. Benar saya belum tidur. Jadi saya ngaco ya. Jadi boleh mengkosor sholat. Enak agama kita. Abdul mana lagi pergi sholat secara sempurna dengan mengkosor atau menjamak? Abdul mengkosor. Kenapa? Di dalam kitab ini syarahnya namanya. Ini atau tolibin. Wal qasru wal jamu abdulul minta tamam li'ana tijarah tawbedo. Karena kosong dan jamu itu laksana orang jual beli diskon. Ayo ada HP harganya 10 juta, ternyata diskon besar-besaran 50%. Pilih mana? Kan ada dua HP, satu 10 juta, yang dua 5 juta. Sama-sama mereknya, speknya juga sama, pilih yang mana? Oh, ada duit 5 juta atau 10, pilih mana? Tuh, kalau duit nanti pilih 10 ya. Jadi ambillah ya. Nih yang kedua, maaf, pakai ini aja deh, kemudian wajabul asroini, bahasa Arab al asroin artinya asar dan juhur. Awalnya kan gini harusnya wajabu juhri wal asar, tapi bahasa Arab cukup menyebutnya ya wajabul asroini, tuh boleh menjamak juhur dan asar. Wal maghribain ini kan kalau nggak ngerti bahasa Arab begini artinya dua asar, dua maghrib, bukan maksudnya boleh menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu maksudnya. Takdiman wa takhiran yang di depan tadi baik jamak takdim maupun jamak takhir. Ini di bawahnya. Ini apa ini saya? Saya salah kayaknya. Oh ini keterangannya aja ya. Udah tahu lah ini nggak perlu ya. Pengertian jamak kosor. Kosor diringkas ya. Udah tahu lah, ini saya riwatin dulu. Ini udah jamak. Ini dia. Jamak takdim dan jamak takhir. Contohnya boleh zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, itu namanya takdim. Kalau takhir balik, sholat zuhur sama asar digabung dikerjakan pada waktu asar, isya sama maghrib digabung dikerjakan pada waktu isya. Itu mah gampang lah. Kok ini lagi yang materi ini? Nah, ini dalilnya ya. Saya ngambil kitab ini. Wa idza darabtum bil ardi falaysa junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayutinakum lazina kafaru ila kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka di dalam mengapa? Maksudnya boleh mengkosor sembahyang atau sholat jika kamu takut diserang. Artinya boleh menjamak dalil ya. Ini mana yang ini? Yang saya mau nyampaikan syarat. Oh, enggak ada ya? Enggak, sampai sini ya Pak? Iya. Astagfirullah, saya minta maaf. Kita ini aja, di kopinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor A, syurutul qasri. Syurutul qasri, syarat boleh mengqasar sholat. Ini hadisnya ya. Al-awal Allah
saya niat sholat zuhur qashar. Itu aja, gak usah pakai 2 rakaat. Udah tahu yang namanya qashar? 2. Kan ada tuh di beberapa tulisan orang kalau kita baca, sholli fardhu zuhri raka'ataini qashar. Gak usah. Allah, saya niat sholat zuhur qashar karena Allah. Niatnya ketika takbiratul, sebelum takbiratul niat sunat begini, usolli fardhu zuhri qashar lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi niatnya ketika takbiratul ihram. Oke, bahasa Indonesia saja. Allah, saya niat sholat zuhur qashar karena Allah. Qashar ya, artinya mau ringkas. Ini maka saya ketik di sini. Ya. Kalau zuhur, kalau asar berarti usolli fardhu asri. Halo, usolli fardhu asri qashar. Bahasa Indonesia saja ya. Isya sekarang. Saya niat sholat isya qashar. Itu aja. Pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa apa sih artinya saya? Kulo. Hah? Kulo. Saya nggak bisa sih, agak paham, tapi saya tahu karena Jawa itu dialeknya susah. Dan ditanya dulu, tidak mudi kondor. Wah, benar. Kale ayam dengan ayam. Kalau ayam kale, bahasa Jawa saya takut lah, ya. Jadi yang pertama niat mengkosong. Yang kedua, wa adamu iktida'in walau lahzun bitamimil lausada. Ini. Yang kedua, tidak bermakmum sekalipun sebentar kepada orang yang tidak mengkosor. Nih, kita pergi ke Semarang, ngikut sama orang yang lagi sembahyang biasa zuhur, kita mau kosor, boleh nggak? Nggak boleh, karena dia nggak kosor. Maka sekelompok kita saja. Ini kalau jadi pergi, baiknya kelompok kita saja. Jadi nanti di rest area berapa sih yang ada mendoan itu? Ada mendoan. Di rest area tertentu mampir, kita sholat jamak kosor. Imamnya dari kita. Imamnya duet. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi tidak boleh bermakmum kepada orang yang dia itu imamnya bukan lagi mengkosor. Kan dibalik, kita lagi kosor, orang sembahyang biasa, boleh nggak? Boleh. Nih, ada orang lagi kosor, saya mau sholat zuhur, sah. Selama gerakannya sama. Boleh nggak orang lagi sholat sunnah qobliyah kita sembahyang zuhur? Boleh. Jadi kalau orang sembahyang sunnah di pojok, kita datang, ya Pak maaf Bu, udah selesai sembahyang zuhurnya, nggak udah jamaah. Ada yang sedang sholat qobliyah, ba'diyah, kita sholat di belakangnya. Dia lagi sholat sunnah qobliyah, kita sholat zuhur. Nanti imam dia lagi yang kedua salam, kita berdiri. Atau di saya beri yang lebih ekstrim, kita kesiangan sembahyang maghrib di jalan macet sampai di tempat isya, berarti kan belum sholat apa? Belum sholat maghrib. Ini kita mau dulu mana kan kita menganggap ini belum maghrib, ini lagi isya. Supaya berjamaah, maka kita ikut orang sedang sholat isya, sementara kita sholat maghrib. Nanti rakaat ketiga imamnya berdiri, keempat kita tahiyat, karena kita maghrib. Kalau kita ikut bangun batal, berarti maghrib jadi 4. Nanti imamnya ke rakaat keempat bangun, kita tasyahud. Kata yang sebelah gini, ini orang lagu apa nih? Bayang isya kok tahiyat. Yang nggak ngerti nanya, bangun.
kurang satu. Dia nggak sabar, nanti nggak tahu lagi maghrib, batal nggak? Batal dua-duanya. Kata yang di belakang, kok begitu caranya? 3 udah. Nah, udah. Soal boleh-boleh ya. Jadi ini yang dimaksud adalah sekelompok. Yang ketiga, wadawamu safarin bi jami'a alamati. Yang ketiga, maaf itu selama sholat masih dalam perjalanan. Oh ini dia. Berangkat dari At-Taqwa ke Bandung. Pulang dari Bandung kan kita balik lagi, ya. Ternyata belum sholat Isya dan belum sholat Maghrib. Isya kan panjang lah, belum sholat Maghrib. Ketinggalan. Bisa sampai ke At-Taqwa lagi. Boleh nggak dijamak? Saya ulangin ya. Boleh menjamak kalau masih dalam perjalanan. Nah, sekarang dari Bandung kita belum sholat Maghrib, tapi udah habis waktunya, keburu masuk sholat Isya. Bisnya sampai di At-Taqwa. Boleh dijamak? Boleh. Nggak boleh, karena sudah tuh udah sampai. Kan ngomongnya dalam perjalanan. Ibu boleh kita menjamak, jangan di rumah kita. Berarti udah nyampe kan? Kalau ulama yang benar, beda RT. Yang bagian BRW, beda RW. Ini RW berapa nih? 10. Ini kalau kita di Saadat, sudah lain Saadatnya Asyada, itu RW 3 Tanjung Barat lagi. Nah, nanti kalau suatu saat pergi, mampir aja di situ. Bisa ada. Berarti boleh menjamak Maghrib dengan Isya. Kenapa boleh? Karena masih dalam perjalanan. Ada yang nekat di rumahnya, sebelum masuk pintu sembahyang di sini, boleh nggak? Berarti nyampe rumah dong. Jadi ingat tuh, tidak boleh. Sekarang kasusnya di mana? Dalam perjalanan ternyata nggak berhenti bisnya. Udah nyampe di rumah, padahal belum sholat Maghrib. Isya kan panjang, caranya sampai di rumah sholat Isya, lalu maghribnya dikodok. Jangan dijamak, karena salah udah nyampe di rumah. Ulangin ya, sampai di rumah ternyata maghrib belum dikerjakan, tapi udah sampai di rumah. Tidak boleh dijamak, tetap sholat Isya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, namanya dikodok. Musasari mana? Ada kasus kemarin tuh dari Musasari. Musasari waktu selamatan itu macet bener jalanan, Pak Is ya Pak Is, sampai di masjid rest area, maghrib, padahal belum sholat asar, keburu maghrib, sholat asar di situ, habis sholat asar terus kodok asarnya, maghrib dulu mah, baru dikodok. Makanya kalau bisa kita hitung-hitung waktu sholat nggak bisa, dimanapun wajib dikerjakan. Lain pergi haji harus mampu, sehat, aman. Puasa juga wajib bagi yang sehat. Kalau sakit enggak. Kalau sholat wajib. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, terentang. Kalau nggak bisa juga pakai isyarat. Apa isyarat itu? Mata. Begitu aja ya. Matanya kedip-kedip lagi sembahyang. Tapi hati-hati kalau jenguk orang di rumah sakit lagi kedip-kedip positif lagi sembahyang. Jangan begini. Jangan masuk. Kayaknya mau habis. Matanya kedip-kedip, bukan, jangan-jangan yang sholat ya. Atau dalam hati, karena wajib. Nah kalau udah gak bisa baru di bener Bu Haji di sholat, udah gak bisa lagi ya. Yang keempat, wa taharrurun an munafiha dawam, selama sholat terhindar dari hal yang membatalkan. Artinya gini,
Udah pembatalan sholat kan belum sampai ke pembahasannya. Di antara pembatalan sholat itu adalah maaf ya, berhadas, bergerak lebih dari 3 kali, rukunnya nggak dikerjakan. Itu kalau gerak itu yang paling bahaya. Ya. Saya selalu berulang-ulang. Jadi kalau gerakannya lebih 3 kali, gerakan cuma 2 dibuat dalam fikih. 3 kali berturut-turut batal. Ya, yang kayak tadi saya bilang. Kalau dibayar batal. Batal. Tapi kalau garuknya 1, 2, kan belum 3. Suami batal lagi. 4, batal enggak? Terus dia sujud tangan sekiri dia batal. Enggak berturut-turut. Tapi yang kedua, sekali dia jadi batal al-halqah kalau dia gerakannya besar, contoh. Nah, ini kan ada yang kosong nih, aku nih batal. Itu imam di situ, imamnya batal, kan wajib diganti kan sama yang di belakang. Nah, dia nggak boleh begini nih, itu imam. Begitu imamnya keluar, nggak boleh begini. Nah, dia batal. Karena dalam fikih bukan begitu. Ini syaratnya itu imamnya batal, yang ganti di sini. Maju dia bisyibri. Jangan ke situ. Segini. Pengganti imam. Kalau dia maju, batal. Pertanyaannya sekarang, imam batalnya lagi sujud. Lagi sujud, mungkin imamnya nggak tahan kali ya, mulus perutnya, bunyinya tahu dia lagi, ya dia batal. Padahal lagi, nah gimana gantinya? Murah begini. Nah, ini dia. Kalau imamnya tadi lagi ternyata dia batal, ini yang di belakangnya kan mau menggantikan, terusin aja, bukan terusin tutupnya ya. Nih terus ini, Allahu Akbar. Kan tadi baru sekali kan, Allahu Akbar. Nah, bangun nih, Allahu Akbar. Kan imam udah kabur. Nah, maju dikit. Ada yang bilang, suaranya beda, imamnya kemana? Jawab, kabur. Janganlah, batal. Ya kan jadi caranya gitu. Nanti ada kita. Ustaz, tanya. Tadi posisi imam lagi sujud. Sujud. Katakan baru sujud, baru baca subhana rabbiyal a'la 1 kali ya. Kemudian kentut dia. Nah, yang tahu batal kan imamnya. Nah, itu memberitahukan pada jamaah itu pada posisi apa imamnya? Baik. Soalnya kalau dia nggak ngasih tahu, ini nggak bangun-bangun. Repot ya. Ya, ayo bang, sini bang kita dulu. Abang kan jadi makmum, saya imam. Ya, ayo bang kita sujud ya. Ya. Nah, ayo bang sujud ya. Saya batal nih, kan saya batal nih. Saya batal. Enggak masih dipraktekin, kasihan dia dong. Saya masih kasih tahu ini. Ya nih. Ini mesti pinter di belakang saya. Saya batal. Ya gitu. Saya mesti kasih tahu sama ini. Nanti kalau semua sudah lama kalau kata orang. Saya mesti kasih tahu. Saya batal. Nah, cerdas dia. Dia nggak boleh bilang gini. Emang apa? Yang baru. Jadi cara beritahunya seperti pertanyaan Pak Budi, si imam yang tadi batal, ketika dia lagi sujud, pas batal, kasih tahu saya kan nggak boleh kalau saya gerak jadi haram. Langsung saya batal. Baru dia lanjutin. Oh, ini enggak, kalau dia diam aja bener kata Pak Budi, itu sampai 11 kali nggak bangun-bangun. Ternyata kita ada yang depan, imamnya hilang, kan repot imamnya hilang. Jadi makanya ibadah pakai ilmu yang tadi kasih tahu. Bang dulu bang, yang benar
kayak ini. Kenapa masjid itu perlu pintu? Supaya imamnya yang batal. Nah, ini kelemahannya pun. Sampai sekarang ada pintu lagi, ada nggak ya? Nggak tempat duduk. Oh, yang bagus ini. Kalau si satu masa di sini ada pintu, keluar di situ tempat wudhu agar si imam atau khotib batal dia wudhu. Kalau dia nggak ada pintunya, dia lari kemana coba? Nggak ada. Ini nggak ada pintunya, imam batal. Kesodak penuh, sini penuh. Akhirnya kata, mau kemana lu? Mesti ada kayak gini, solusi keluar. Imamnya keluar, tujuannya dia keluar, bukannya dia nungguin sampai selesai. Wudhu, ada di pojok. Kata kita, kemana imam? Masuk, kita kunci biar dirasa. Ya, jadi mestinya ada pintu keluar ke situ, jadi wudhu. Ada ya? Oh ada, iya, jangan dikunci kesianan. Jadi imam kalau batas seperti kata Pak Budi tadi, dalam posisinya lagi sujud dan susah, karena orang nggak ada yang tahu, maka si imam langsung bilang, saya batal, pelan-pelan, saya batal. Tadi ganti posisinya, gini. Jadi kalau iya, Pak Budi. Itu kalau tiba-tiba imamnya hilang. Jadi makmumnya belum bangun-bangun dari sujud ya. Kemudian ada salah satu mungkin yang punya ilmu ya, coba ngangkat kepala, ternyata imamnya nggak ada. Terus dia ngambil inisiatif sebagai imam gimana? Bener, yang bener begitu nih dia. Nanti ada kaifiyah, tata cara si makmum menjadi posisi imam. Yang pertama pembatal kayak tadi, imamnya mesti ngasih tahu. Satu. Nah, kasus yang kedua, ternyata imamnya nggak punya ilmu, dia malu atau takut. Ternyata kita udah sujud lama kagak ada, kan curiga. Nah, disinilah yang dibolehkan. Maka di antara makmum, khusus yang di depan, lebih khusus yang di depan dekat imam, dia mesti melihat. Bangun bukan berarti dia mendahului imam mau gerak. Ini kok tumben lama. Ternyata imamnya, nah itu yang benar. Maka yang tadi bangun berinisiatif tadi itu benar menggantikan posisi imam. Jadi kalau Pak RT kabur yang ganti wakilnya. Kalau presidennya mati, jangan begitu wakilnya, nggak enak. Jadi cari yang beneran dikit imamnya. Maaf saya salah. Jadi benar Pak Budi dia cerdas sama Bapak ini ya. Jadi memang berjamaah itu tidak sembarangan. Makanya, maaf ya, ini imam, di belakang imam itu orang yang pinter, yang tahu. Ketika imamnya batal, dia menggantikan. Ini kalau nggak bisa repot loh. Imamnya kayak Pak Budi bilang tadi tuh, begitu nongol kagak ada. Dia cari kemana? Imamnya kabur. Kata yang bilang, mana dia? Itu di pojokan. Akhirnya jadi ribet. Atau kata yang sebelah, ada macam. Makanya benar, seorang makmum melihat imamnya lama nggak sesuai dengan buruk kebiasaan, dia mesti bangun. Dua kemungkinan, bisa imamnya batal pergi, bisa imamnya meninggal. Loh, kalau imamnya meninggal, gimana coba? Imam meninggal nih, ya meninggal dunia. Yang di belakangnya bilang gini, imam mati. Enggak kan? Tetap dia bangun, dia salah terusin. Dia terusin sampai selesai, salah, nggak usah pakai wirid. Langsung kita bilang innalillahi. Jangan begini, ya dia mati, itu bukan ganti, gue mati juga deh. Enggak. Jadi itulah tugasnya berjamaah, makmum punya kepekaan di bahasa Indonesia, punya ilmu. Ketika kelamaan nggak sesuai kebiasaan, dilihat bisa batal, bisa kabur, bisa meninggal dunia. Nah, benar Pak Budi, terima kasih Pak Budi ya. Pertanyaan, namun mesti ditanya jawab ya, jadi lebih enak. Yang B, wa syurutil jamil taqdimi al awal niatul jami bil ulah. Nih bedanya begini, kita di bis nih
menuju tempat. Sebelum sampai di tempat, niat dalam hati, ya Allah, saya mau jamak sholat nanti. Jangan ujuk-ujuk, Pak, ujuk-ujuk. Tiba-tiba dalam perjalanan sebelum sampai di rest area punya niat, saya mau jamak sholat, pasang niat dulu. Tuh, sampai di tempat baru. Nanti kalau kita di bis bilang, Pak Ustaz Salim, Bapak Ibu, kita nanti mau menjamak sholat zuhur dengan asar. Nah, itu syaratnya. Sebelum sampai di tempat, mesti begitu pasangnya. Karena memang dari Allah sudah niatkan, dia sudah mau gabung sholatnya. Seandainya maaf ada orang niat sedikit dia meninggal dunia, dia di alam sudah selesai melaksanakan sholat karena niat sudah mau gabung. Masya Allah. Hebat agama kita, nggak susah sebetulnya. Iya memang wajib kan syaratnya. Syarat itu sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum sholatnya ya. Jadi saya ulangi, kita jalan dari sini katakan jam 4, jam 4 hampir sholat subuh, jalan lagi sampai di jalan kira-kira 10 menit lagi mau waktu zuhur. Di depan itu ada rest area 162. Kita bilang gini, Bapak Ibu, kita akan sampai di rest area 162. Kita akan menjamak sholat zuhur dan asar. Tuh sama begitu. Ya mesti ada yang kasih tahu. Dipraktekin kan? Iya. Nanti dipraktekin ya jalan. Saya mau tuh bagian imamnya tiap minggu. Saya di sini. Saya hari Sabtu itu Sabtu pagi 3, malam minggu 3, berarti saya 6. Saya pikir enakan jalan daripada ngajar. Ya sudah. Ya, 6 saya ngajar 6 tempat. Pagi subuh, asar 6. Apa-apa. Silaturahim maaf. Masih gorengnya enak tuh. Ya. Tartib yang ketiga berarti yang nomor 43 ya, mualah. Wawalah ini maksudnya. Kita mau jamak kosor ya. Zuhur sama asar dua-dua. Nih sunnahnya azan dulu. Habis azan qomat. Saya ngimami rakaat kan kosor ya. Zuhur dulu. Nah, habis ayat ini kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, qomat lagi. Nah, namanya nyambung. Itu namanya menyambung. Enggak boleh begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ngopi dulu. Sayang saya tadi itu Bu Ida, kopi mana Bu Ida, kopi nggak boleh. Cari kopi Bu Ida ya. Jadi mualah itu nyambung. Niatnya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia dulu ya, pakai bahasa Arab. Ini dari sini. Saya coba contoh ya. Usolli fardul maghribi majmu'an ma'isha. Susah dah pakai bahasa Indonesia gini. Allah, langsunglah mati. Saya niat sholat maghrib jamak dengan Isya. Itu Allah niat. Saya niat sholat maghrib jamak dengan Isya. Lebih enak kelihatannya. Allah paham. Itu kan bahasa Arab. Oke, bahasa Jawa Allah. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Sunda. Jangan pakai bahasa Betawi, kurang enak. Kayaknya harus sedikit kesinggung. Gua mau sholat. Kata malaikat, brengsek banget ya. Kagak diterima di masbayang, tapi bahasanya itu loh. Gua mau sholat maghrib sama isya. Allah punya banget. Jadi Allah, saya niat sholat zuhur jamak dengan asar. Itu dua-dua ya, mau dua-dua mau empat-empat. Kalau dua-dua kan kosong tadi ya. Saya niat sholat zuhur kosong jamak dengan asar. Itu niatnya. Allah, saya niat sholat zuhur kosong jamak dengan asar. Kalau nggak bisa jamak, saya niat sholat zuhur kosong digabung dengan asar. Ribet.
saya mau sholat Johor disatuin nama asar, boleh nggak? Boleh, kan nyatu namanya. Pokoknya pakai bahasa Indonesia jadi gini, sholat, saya mau sholat, saya mau jadi satu, asar sama Johor. Saya mau sholat maghrib, saya mau gabung asar dengan maghrib dengan isya. Masya Allah. Ini yang terakhir ya. Wa syurutul ta'khir, syarat menjamak sholat takhir. Yang pertama, niat jami fi waqtil ula, niat jamak pada waktu, pakai bahasa Arab, pada waktu sholat yang pertama. Ini maksudnya. Zuhur kan mau ditarik ke asar, jadi niatnya usolli fardul zuhri jam undil. Saya niat sholat Zuhur jamak dengan, artinya dikerjakannya pada sholat yang pertama, berarti sholat yang utama kan Zuhur, habis Zuhur baru dan asar. Allah. Terakhir wabaqau safarin ila akhir ta'niyah, kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya masih dalam bepergian hingga selesai sholat yang kedua. Maksudnya apa? Nih, sampai di sini asar kurang 5 menit lagi, udah mau habis. Udah 5 menit lagi, padahal kita belum sholat zuhur, juga belum sholat asar. Nah, kerjakan dulu itu asar, 2 aja kosong kan cuma 4-5 menit bagi 2. Nah, begitu sholatnya zuhur, kita tarik ke atasnya takhir ya. Begitu assalamualaikum masuk waktu maghrib. Maksudnya di penghujung masih boleh ya. Makanya kita nih Pak, maaf, lagi sholat asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, azan maghrib, boleh nggak? Sah nggak? Sah. Sholat maghrib di penghujung, begitu assalamualaikum dengan isya, sah nggak? Sah. Sholat isya, assalamualaikum, azan subuh, sah nggak? Kata malaikat nih orang brengsek, bayangkan akal-akal di penghujung supaya nggak repot-repot. Iya. Jadi zuhur jam 3:10 karena 2 menit lagi asar. Wah, ini kamu. Kalau dalam keadaan terpaksa, nih, ya Allah, subuh kurang 1 menit, ya Allah, masih ada waktu kan namanya? Buru-buru begitu. Allahu Akbar, habis waktu subuh. Begitu dapat takbiratul ihram, dia dianggap sah subuhnya karena dia dapat takbiratul subuh. Mas susah ya, zuhur lah. Maghrib, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, kedengaran suara azan isya, sah sebaik maghribnya karena udah dapat takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan begini, ya isya, isya aja dah. Maghrib tetap, walaupun udah masuk waktunya isya. Jangan tiap hari. Tiap hari masalah. Kan kondisinya dalam keadaan darurat. Kesimpulan. Iya, makasih Maestro. Ini jamak sama kosor itu kalau kita tinggal di satu tempat waktunya berapa lama? Masya Allah, terima kasih. Ulama sepakat kalau kita datang ke tempat sesuatu, katakan kita ke Jawa, rumah saudara yang jaraknya jauh, berapa lama boleh mengkosor menjamak sholat? Salah saya berapa hari? 3 hari. Ini jumhur ya. Tapi sepakat ulama boleh cuma 3 hari menjamak dan mengkosor. Berarti hari keempat biasa. Ini supaya dapat jamak lagi, hari keempat pindah ke tempat yang lain. Jangan pulang-pulang dari Semarang kita ke Surabaya. Jadi ini pertanyaan mah, boleh menjamak mengkosor sholat waktu cuma 3. Jadi proses yang disebut jalan perjalanan itu hanya 3 hari. Iya. Jadi kan misalnya kita dari Jakarta, Semarang, tapi
3 hari sana ya, 3 hari yang di sana. Kita ke Semarang sampai hari Ahad, Senin, Selasa masih boleh menjamak kosong. Hari Rabu ini keempat nggak boleh. Bener nih, keren. Pak Budi, makasih ya Pak Budi, saya diingatkan. Jadi bolehnya cuma ya. Jadi biasanya kalau kita jalan-jalan seminggu, ke Semarang 3 hari, Surabaya 3 hari, sehari kemuter-muter dah. Supaya enggak. Yang dipikirin, dilaksanain aja lagi ya. Saya rasa itu saja ya. Ini ngambil tema ini saya buka saja karena memang Masjid At-Taqwa, maaf ya, tidak bermaksud pilih kasih. Ada niatan mulia ingin ziarah ke wali, ya, ingin ziarah ke wali karena memang sangat dianjurkan. Nah, ke wali, kita ke wali. Jadi minta izin nanti hari Ahad tanggal berapa tuh? 18, 19. Sebagian besar mungkin akan ingin praktekin yang tadi, sembahyang jamaah, kosong, cara ziarah yang benar kayak apa yang dibaca gitu ya. Itu luar biasa. Dan termasuk orang yang antusias. Sampai sekarang saya hitung tiap hari kayaknya saya coba-coba gitu. Alhamdulillah sekarang tinggal 13 hari. Kata istri saya, itu rusak. Kalau baru coba saya lupa. Saya cetak. Sekarang tanggal berapa nih? 4. Berarti kan tinggal 14 hari lagi. Gila, udah beli kaos saya belang-belang. Saya nggak kira beda. Pak Cipto, kasih Pak Cipto ya. Mohon maaf ya. Nanti kalau 18 saya nggak ngaji karena saya ada izin juga tempat-tempat lain. Seneng, nyenangin aja ya. Ada pemakan nih. Rumai mana buat rumai? Nasi gorengnya saya simpen separuh di rumah, saya fishing. Nasi goreng babat ya. Ya mohon maaf itu saja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min kulli syarrin wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatu biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi minta maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.